Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tepat pada sore hari Kamis sekitar pukul jam 6, dan sahabat bisa lihat di belakang saya ini adalah Tower Zamzam. Jadi jarak rumah saya dan sahabat-sahabat saya dari Masjidil Haram berkisar di antara 5 menit jalan kaki. Jadi alhamdulillah rumah kami sangat dekat dengan Masjidil Haram, dan alhamdulillah saya Al-Fakir Mustafa Bisri Ibrahim di Mekah ingin menyampaikan salah satu hadis daripada Rasulullah SAW, bagaimana pentingnya membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan walakin alif harfan wa lam harfan wa mim harfan. Sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita membaca alif lam mim, sesungguhnya saya tidak membacakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan setiap huruf itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan 10 kali lipat ganjaran. Dan 1 kali lipat ganjaran Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita lagi 10 lipat kebaikan. Jadi alhamdulillah para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para sahabat untuk selalu menggunakan waktu luang kita untuk membaca Al-Quran. Dalam hadis lain disebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya besok di hari kiamat Al-Quran itulah yang akan menolong kita, yang akan memberikan syafaat kepada si pembaca tadi. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan dulu bahwa ada seorang kakek tua yang hidup di Turki. Jadi kakek tua ini dari sejak kecil dia selalu hobi membaca Al-Quran. Akan tetapi setelah dia dewasa, setelah dia tua, penglihatannya itu agak berkurang. Jadi semacam rabun. Jadi ketika dia tua, dia pun tidak bisa membaca huruf daripada Al-Quran, karena huruf daripada Al-Quran itu sangat kecil. Jadi dia dan keluarganya mempunyai inisiatif untuk menulis Al-Quran dengan tangannya. Singkat cerita, setelah Al-Quran itu ditulis dengan tangannya dengan huruf yang besar sehingga dia bisa membacanya. Jadi satu hari dia pun meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dia pun berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, jika engkau menguburkan aku nanti, maka tolonglah ikut sertakan Al-Quran yang saya tulis ini di dalam kuburku." Maka ketika anaknya dan keluarganya menguburkan daripada ayahnya tadi, maka ketika dikuburkan oleh keluarganya, dia pun mengikut sertakan Al-Quran yang ditulis dengan tangannya tadi. Maka setahun waktu berjalan, anaknya pun berangkat haji dari Turki menuju ke Mekah. Setibanya di Mekah, dia pun menghajikan orang tuanya. Selepas itu dia pun berziarah ke kota Madinah. Maka dia pun berjalan di salah satu sudut yang ada di kota Madinah. Maka dia pun menemukan tempat di mana penjualan Al-Quran zaman-zaman terdahulu. Jadi dia pun hendak mencari Al-Quran untuk diwakafkan di kota Madinah. Akan tetapi ketika dia ingin membeli Al-Quran, dia pun sangat terkejut para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena di toko Al-Quran, di mana tempat Al-Quran dijual belikan itu, dia pun melihat Al-Quran percis sama yang ditulis oleh ayahnya itu sendiri. Jadi setelah itu dia pun bertanya kepada sang pemilik toko, "Wahai bapak, sesungguhnya di mana engkau mendapatkan Al-Quran ini?" Sesungguhnya sebelumnya perasaan saya pun pernah melihat Al-Quran itu dulu 1 tahun yang lalu. Maka toko tadi, si pemilik toko pun menjawab, "Wahai anak muda, sesungguhnya dulu ada seorang penggali kubur yang datang ke sini untuk menjual Al-Quran ini. Saya pun tak tahu di mana dia mendapatkan Al-Quran yang engkau maksud ini." Maka anak muda tadi pun memintakan tolong kepada si pemilik toko tadi.
"Wahai Tuan, bolehkah aku memintakan sesuatu kepadamu? Tolong pertemukan aku dengan si penggali kubur tadi." Maka singkat cerita, dipertemukanlah si pemuda tadi dengan si penggali kubur. Setelah dipertemukannya, si penggali kubur dan si pemuda tadi pun bercakap, berbincang-bincang. Setelah dalam perbincangannya itu, dia pun menyampaikan kegelisahan dia. Jadi, wahai Pak Tua, wahai Tuan si penggali kubur, maukah engkau ceritakan saya di mana sesungguhnya engkau mendapatkan Al-Quran ini? Jadi Pak Tuan tadi pun terkaget. Pak Tuan tadi pun tercengang ketika melihat anak muda tadi membawa Al-Quran yang pernah ia jual. Singkat cerita, wahai anak muda, sesungguhnya Al-Quran ini aku temukan di dalam kubur. Pada waktu itu salah satu warga Madinah meninggal dunia, dan aku pun menggalikan kubur untuknya di pemakaman Baqi. Akan tetapi ketika saya menggali kubur di pemakaman Baqi ini, saya menemukan salah satu kubur yang mana jenazahnya masih utuh, dan di samping mayat tadi ada Al-Quran yang bersanding dengannya. Ketika itu aku pun merasa terkagum dan aku mengambil itu Al-Quran. Dan setelah lama aku simpan Al-Quran ini. Jadi ketika sebulan yang lalu saya sangat membutuhkan uang, jadi maka terpaksalah saya menjualkan Al-Quran ini kepada toko di mana tempat engkau mendapatkan Al-Quran ini. Maka setelah itu para sahabat, anak muda tadi memintakan tolong kepada si penggali kubur untuk ditunjukkannya kubur tadi, di mana tempat dia mendapatkan Al-Quran. Jadi selepas itu pergilah si penggali kubur ini ke pemakaman Baqi. Jadi setibanya di sana, dia pun memintakan tolong lagi supaya untuk menggalikan kubur itu, sebab dia sudah menceritakan bagaimana 1 tahun yang lalu tentang ayahnya. Maka si penggali kubur pun dengan terpaksa menggalikan kubur tadi. Singkat cerita, setelah digali para sahabat, dia pun menangis ketika melihat jenazah ayahnya yang masih utuh. Jadi si pemuda tadi pun menutup kembali kubur ayahnya dengan berlinang air mata, sebab dia pun masih ingat 1 tahun yang lalu dia ikut serta dalam melaksanakan upacara pemakaman ayahnya di Turki. Jadi banyak daripada alim ulama mengatakan hal itu bisa saja terjadi kepada seorang hamba. Sebab kenapa? Sebab Al-Quran yang selalu kita baca ini akan selalu menemani si pembaca sampai hari kiamat. Jadi alhamdulillah para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit cerita ini bisa menambah mahabbah kita kepada Rasulullah dan bisa menambah gairah kita untuk selalu membaca Al-Quran. Selalulah baca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi atau akan memberikan syafaat ketika di yaumul akhir. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya pun memohon maaf karena kita pun sama-sama belajar. Alhamdulillah para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit yang saya sampaikan mengenai bagaimana pentingnya Al-Quran dan salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita bagaimana kita selalu membaca Al-Quran dalam waktu-waktu mengisi waktu-waktu luang atau mengisi waktu-waktu kosong kita. Karena sesungguhnya orang yang setiap waktunya yang tidak digunakan untuk agama Allah, sesungguhnya itulah orang-orang yang merugi. Isma syita fa innaka mayyit wa habib man ahbabta fa innaka mufariquhu wa amal ma syita fa innaka laqiha. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat nanti kita akan menjadi mayit. Dan cintailah seseorang yang kau cintai, akan tetapi jangan lupa suatu saat nanti kita akan berpisah. Dan lakukanlah apa yang hendak engkau ingin lakukan, tapi ingat setiap perbuatan itu akan ada balasannya. Demikian saya Al-Fakir Mustafa Bisri Ibrahim di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح